Ya, Prabowo dengan Gibran santai-santai saja. Meskipun Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun dan tokoh-tokoh barisan sakit hati ingin memisahkan mereka. Namun demikian pada kenyataannya, mereka santai-santai saja, tak terpengaruh dengan celotehan para pembencinya. Sering terjadi pertemuan dan keduanya santai saja tidak mempermasalahkan terkait daripada usaha mereka yang ingin memisahkan Prabowo dengan Gibran. Ya, sia-sia mereka ingin pisahkan Prabowo dengan Gibran, dan Prabowo mengatakan sudah tidak punya waktu untuk sakit hati. Jangan pernah sakit hati, demikian kata Prabowo. Mau dendam, jangan mau dendam. Jangan mau sakit hati. Sakit hati, apa gunanya sakit hati? Ya kan? Saya tidak punya waktu untuk sakit hati. Saya tidak punya energi untuk dendam. Jangan cepat sakit hati. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun, setelah hari ini, 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan, saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka adalah kebanggaan Pak Prabowo, sehingga meskipun Dr. Tifa, Rocky Gerung ataupun juga Refli Harun, demikian juga Roy Suryo yang ingin mengadu domba mereka, tidak akan terpengaruh. Dan inilah pernyataan Prabowo Subianto. Saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Itulah pernyataan Prabowo Subianto yang baru kita dengar. Jadi yang meminta Gibran adalah Prabowo Subianto, sehingga jangan harap Roy Suryo ataupun Dr. Tifa dan Refli Harun ingin pisahkan Prabowo Gibran. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur. Jangan harap Roy Suryo, Dr. Tifan dan Refli Harun ingin pisahkan Prabowo Gibran, karena Prabowo lah yang meminta Gibran dari Pak Joko Widodo. Saya bersaksi, saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat, bahwa terus terang saja banyak penasihat-penasihat Pak Prabowo termasuk penasihat survei
ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah. Saya kira mungkin ada yang sudah tahu, banyak yang tidak tahu. Itu putusan yang sangat-sangat berat karena yang memberi nasihat serupa itu cukup banyak orang. Bahkan ada yang katakan, Mas Bowo, kalau memilih Mas Gibran langsung anjlok 8%. Dan tidak ada jaminan bisa rebound. Tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali. Dan akan kemungkinan bisa ambles lagi. Dari 8% bisa turun lagi, dan yang naik itu kemungkinan besar yang naik itu namanya Anies dan Muhaimin. Itu saya bersaksi. Dan banyak yang memberi nasihat seperti itu. Tapi Pak Prabowo katakan bahwa realita di Indonesia, di tanah air kita, 56% dari populasi Indonesia terdiri dari anak-anak muda. Gen milenial dan Gen Z dan mungkin gen-gen lain. 56%. Dan di sini ada kesempatan emas untuk menuju Indonesia emas. Kita ada calon yang bisa mewakili generasi muda. Calon generasi muda yang bisa mewakili generasi muda. Terus terang saja, saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Saya beri nilai 9,9. Bagi yang masih meremehkan Gibran, mungkin sudah saatnya berhenti sejenak dan melihat gambaran besarnya. Gibran bukan sekadar anak Jokowi atau pemula yang coba-coba main politik. Ini adalah sosok yang berani bertransformasi dari dunia bisnis ke ranah publik dengan langkah penuh percaya diri, tanpa basa-basi. Kiprah Prabowo Subianto di dunia politik dan militer telah menjadi sorotan publik Indonesia sejak dekade-dekade lalu. Sebagai mantan perwira militer yang kemudian terjun ke dunia politik, Prabowo telah menghadapi banyak tantangan dan dinamika yang menguji prinsip-prinsipnya dalam menjaga integritas bangsa. Pada titik tertentu, perjalanan politiknya bahkan membawanya sebagai rival politik Presiden Jokowi dalam 2 kali kontestasi Pilpres, yaitu pada tahun 2014 dan 2019. Meski mengalami kekalahan, Prabowo tetap mempertahankan komitmennya untuk Indonesia, dan hal ini kemudian memunculkan kepercayaan dari Jokowi untuk mengajaknya bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Salah satu hal yang paling menonjol adalah bagaimana Prabowo menginisiasi kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, hingga negara-negara Asia Tenggara. Upayanya ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan pada kebutuhan negara untuk memiliki pertahanan yang kuat dan mampu menandingi tantangan era global. Prabowo bukan hanya menunjukkan sikap patriotisme, tetapi juga membuktikan bahwa pengalamannya sebagai mantan militer telah memberikannya wawasan luas untuk menangani isu-isu strategis. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai sosok pemimpin muda yang menjalani perjalanan politiknya dengan langkah yang berhati-hati namun berani. Sejak awal, Gibran sebenarnya tidak menunjukkan ketertarikan untuk terjun ke dunia politik. Pilihannya pada bisnis kuliner dan berbagai usaha lainnya membuktikan bahwa ia memiliki minat di luar politik. Namun seiring waktu, panggilan untuk meneruskan perjuangan keluarganya dalam ranah pemerintahan mulai tumbuh, terutama ketika ia memutuskan untuk maju sebagai wali kota Solo. Gibran berhasil memenangkan pemilihan tersebut, dan dalam kepemimpinannya sebagai wali kota, ia mulai membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar putra seorang presiden, tetapi juga seorang pemimpin yang punya visi sendiri.
Pengaruh Jokowi dalam perjalanan Gibran menuju dunia politik tidak bisa diabaikan. Bagi Jokowi, mengajak anak-anaknya untuk memahami dunia politik bukanlah sekadar membangun dinasti, tetapi lebih kepada penanaman nilai-nilai luhur, seperti tanggung jawab sosial, kesederhanaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Selama masa jabatannya, Jokowi menekankan pentingnya memahami kebutuhan rakyat kecil dan merasakan langsung kondisi masyarakat di lapangan. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi bekal penting bagi Gibran dalam menjalani kepemimpinannya di Solo. Jokowi memberikan ruang bagi Gibran untuk membentuk gaya kepemimpinan yang unik, yang mampu merangkul berbagai elemen masyarakat tanpa harus meninggalkan integritas. Salah satu nilai penting yang diwariskan Jokowi adalah prinsip bekerja tanpa pamrih dan tanpa terpengaruh oleh berbagai kepentingan politik yang ada. Melalui pendekatan ini, Gibran diharapkan mampu membawa semangat pelayanan dan keberpihakan kepada rakyat ketika nantinya menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo. Penunjukan Gibran sebagai calon wakil presiden oleh Prabowo menuai banyak reaksi. Bagi sebagian kalangan, langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengukuhkan pengaruh Jokowi dalam politik nasional, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Namun, bagi yang melihat lebih mendalam, pencalonan Gibran ini sebenarnya adalah strategi cerdas yang menyatukan pengalaman dengan semangat muda dalam satu paket kepemimpinan. Sebagai sosok muda, Gibran diyakini mampu menghadirkan perspektif baru yang fresh dan relevan dengan kebutuhan generasi masa kini. Sementara itu, Prabowo membawa pengalaman dan ketangguhan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan besar di masa mendatang.